Pelita Jaya atau dengan berjuluk The Young Guns, inilah dia skuad dari Pelita Jaya asuhan Fandi Ahmad. Iya, kita melihat susunan pemain yang diturunkan oleh coach Fandi Ahmad. Dian Agus Prasetyo masih dipercaya sebagai penjaga gawang. Ada Ridwan Eduardo, Johan Ibo, Jufrianto dan Esteban serta Fonseca ditempatkan sebagai duet striker di lini depan. Dan inilah dia Persisam Putra Samarinda asuhan Aji Santoso. Ya, tanpa adanya Ronald Fagundes di lini tengah, pelatih Aji Santoso mengandalkan Akbar Rashid, Ahmad Sembiring, lalu ada Danilo Fernando, Irsyad Aras, dan Fandi Mohtar di lini tengah. Hanya ada satu orang striker murni, Pipa Tonkaya, yang dipasang oleh pelatih Aji Santoso. Dian Agus Prasetyo, salah satu kiper timnas Indonesia yang mengawal gawang Pelita Jaya untuk hari ini, dan juga Firman Utina, gelandang timnas Indonesia yang pada hari ini tentunya sangat diharapkan untuk memberikan gol tersendiri di hadapan Singa Perbangsa Mania dan tentunya supporter fanatik dari Pelita Jaya. Wasit Setiono beberapa saat lagi akan membunyikan peluit, tanda pertandingan babak pertama dimulai. Inilah dia kick off babak pertama antara Pelita Jaya melawan Persisam Putra Samarinda langsung dari Stadion Singa Perbangsa Karawang, Jawa Barat. Ahmad Sembiring. Dua bersaudara saat ini bertemu, yaitu Irsyad Aras yang tadi kita saksikan di layar kaca berhadapan dengan adiknya yaitu Arden Aras yang berada di Pelita Jaya saat ini. Tentunya merupakan suatu pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh kedua kakak beradik ini. Firman Utina mulai menggebrak pertahanan dari Persisam Samarinda. Dibayang-bayangi oleh Emri Duan. Robi membantu penyerangan kali ini. Bentur Esteban langsung kepada Edison Fonseca, maksudnya di depan sana. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persisam Samarinda melalui Supriyadi. Danilo Fernando. Kawal ketat oleh dua pemain Pelita Jaya. Kali ini Edison Fonseca. Umpan, terobosan maksudnya masih dapat oleh pemain-pemain Persisam. Dan kali ini masih kembali pemain Pelita Jaya. Iya. Pelanggaran pertama untuk pertandingan kali ini. Ya, satu serangan yang dibangun oleh para pemain Pelita. Tadi kita lihat ya dalam tayang ulang. Ya, Yuta Zakonjong. Iya, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Akbar terhadap Yuta Zak. Ya, tampaknya Pelita juga bermain cukup hati-hati di menit-menit awal ini karena tentunya mereka juga tidak ingin kemudian kecolongan, sebab biar bagaimanapun Persisam adalah tim yang menurut saya memiliki formasi yang cukup membahayakan. Carlos Eduardo hampir saja sebuah tendangan bebas pertama di menit kedua, hampir saja membobol gawang Persisam Samarinda, namun masih dapat dibaca oleh penjaga gawang Wawan. Ya, kita juga melihat tidak ada pergerakan yang dilakukan oleh Wawan karena antisipasi yang cukup bagus dari penjaga gawang Persisam ini, sehingga dia tidak usah terlalu repot untuk menangkap bola. Pipa Tonkaya, pemain Thailand yang bermain di Persisam Putra Samarinda yang telah mencetak 2 gol di musim ini. Sebuah umpan dari Johan Ibo kepada Emri Duan maksudnya.
Ahmad Jufrianto. Berikan pada Ardan Aras. Carlos Eduardo masih bermain di lini pertahanan Pelita Jaya. Salah pengertian antara Supardi. Ya, kesalahan yang cukup mendasar, salah pengertian yang terjadi antara Ahmad Jufrianto serta Supardi. Tanpa ada pressing dari para pemain Pelita, Jufrianto tidak bisa memberikan umpan yang tepat kepada Supardi. Robi kali ini membantu penyerangan Robi. Masih dapat direbut oleh Ardan Aras. Carlos Eduardo. Esteban kali ini berikan pada Edison Fonseca, mulai menekan pemain-pemain dari Pelita Jaya di awal-awal babak pertama ini melalui M. Ridwan juga Esteban Vizcara. Oh, ya penguasa. Oh, ya kesalahan Kembali yang sama Esteban. dilakukan juga oleh pemain Persisam Putra Samarinda. Seperti apa yang tadi diperlihatkan oleh Esteban. Wawan Hendrawan, mantan pemain Persita musim lalu. Coach Fandi Ahmad yang juga sempat menukangi timnas U23 Singapura. Tentunya Bung saat deg-degan untuk pertandingan kali ini, Bung. Iya. Dibandingkan dengan prestasi pemain-pemain Pelita di 2 musim sebelumnya, mungkin bisa dibilang musim ini adalah saat-saat terberat bagi pelatih Fandi Ahmad, mengingat pemain asuhannya belum bisa meraih kemenangan sampai dengan sore hari ini. Yohani Bo, Ardan Aras, Iya. Haji. Pelita sendiri sebenarnya beruntung memiliki pemain sekelas Fonseca ya. Setidaknya sudah 3 gol yang dilesakan oleh pemain ini. Fonseca kali ini mencoba crossing, namun masih dapat dibaca pemain-pemain pertahanan dari Persisam Samarinda. Danilo Fernando. Oh. Ya, saya kira masih terlalu jauh upaya tendangan dari jarak jauh yang tadi coba dilakukan atau dilepaskan oleh Danilo Fernando. Mungkin jika dia lebih sabar sedikit untuk terus melakukan tekanan hingga ke daerah penalti dari Pelita, saya kira ini akan lebih memberikan ancaman yang cukup serius bagi lini pertahanan Pelita. Ardan Aras. Yohani Bo. Taja Konjan. Kembalikan saja kepada Dian Agus. Langsung umpan jauh ke depan. Maksudnya kepada M. Ridwan. Kelihatan masih kesulitan para pemain Pelita untuk menembus pertahanan dari Persisam. Ini mungkin juga ada hubungannya dengan ditumpuknya pemain-pemain bertipe gelandang oleh pelatih Aji Santoso di lini tengah Persisam dan hanya menempatkan 1 orang striker saja di depan, di Paton Kaya. Ahmad Semiring. Ya, M. Robi yang overlapping langsung menuju kotak penalti, sebuah umpan crossing. Ya, tampaknya sudah berada dalam posisi offside Fandi Muhtar. Pada saat tadi dia mencoba untuk memanfaatkan umpan yang dilepaskan oleh M. Robi. Aji Santoso, pelatih yang juga membawa Persebaya Surabaya promosi ke Jarum Indonesia Super League musim ini. Yohani Bo, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Edison Fonseca. Ya, cukup berbahaya saya kira. Back pass yang tadi dilakukan oleh pemain belakang dari Persisam. Ya, Yohani Bo yang sudah mengoleksi 4 kartu kuning di musim ini, Bung.
Ya, sisi sebagai pemain produktif. belakang memang kartu kuning menjadi sesuatu yang biasa. Fandi Mukhtar melalui sisi kiri penyerangan. Bekerjasama dengan Ahmad Sembiring. Masih belum menemui sasaran umpan dari Ahmad Sembiring tadi. Pelanggaran Akbar Rashid terhadap Itaja Konjan. Oh, Kontrol yang baik dari Firman Utina. Yohani Bo yang membantu penyerangan. Dicuri saja intercept. ya kita lihat Johan Ibo juga sampai harus rela meninggalkan posnya. Dan tentunya jika dia tidak kembali dengan cepat, ini juga akan memberikan risiko tersendiri bagi lini pertahanan Pelita. Edison Fonseca dibayang-bayangi terus oleh Usem Munandar. Masih Edison. Masih berdua dengan Usem Munandar dan masih bola dikontrol. Dan intercept. Kali ini pemain Pelita Jaya. Kembali Edison Fonseca. Berusaha menekan terus dan terus para pemain Pelita Jaya. Kali ini Johan Ibo, Esteban, Firman Utina. Percobaan dari luar kotak penalti. Ya, salah satu usaha dari Firman Utina melakukan tendangan dari jarak jauh. Melihat ketatnya pertahanan Persisam yang digalang oleh Hamka Hamzah serta M. Robi, masih belum efektif. Tendangan dari Firman tidak mengarah ke gawang. Hamka. Sebuah umpan yang cukup matang, namun masih dapat dibaca oleh Dian Agus. Umpan matang kepada Pipa Tonkaya tadi. Ditajak. Kembali ditajak Konjan. Johan Ibo, umpan mendatar kepada Edison Fonseca. Cukup sulit tampaknya bagi para pemain depan Pelita yang juga sebenarnya sudah ditopang dengan lini kedua yang juga aktif untuk membantu serangan. Namun kita juga melihat bagaimana disiplinnya para pemain belakang dari Persisam Putra Samarinda. Ya, sejauh ini saya melihat memang tampil cukup baik untuk mencoba mematahkan serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Pelita. Sebuah tackling. Ya, dari Ardan Aras. Iya, terhadap M. Robi. Ya, agak terlambat memang tackle yang dilakukan oleh Ardan Aras dan sebetulnya layak untuk diberikan karena pelanggaran. kita lihat juga tampaknya Ardan Aras menjepit kaki dari M. Robi dan dilakukan dari belakang. Melakukan sedikit guntingan, bungkesit Ardan Aras. Sikap fair play ditunjukkan oleh pemain-pemain Persisam Putra Samarinda. Johan Ibo. Biasa dengan Emri doang, kali ini Esteban. Berusaha untuk melewati M. Robi dan kali ini bola di Danilo Fernando. Terlalu deras. Ya, sangat tepat tindakan yang tadi diperlihatkan oleh Dian Agus Prasetyo untuk langsung tanpa kompromi membuang bola.
Ahmad Sembiring. Masih Edison Fonseca, kontrol bola yang cukup baik kali ini. Edison Fonseca bukan sebuah pelanggaran menurut wasit Setiono. Saat Edison Fonseca seperti dijatuhkan di dalam kotak penalti. Ya, saya melihat ini adalah sebuah tindakan yang tadi menurut pengamatan saya sekilas memang tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Persisam. Esteban Vizcara. Duel pemain-pemain Persisam kali ini. M. Robi masih menguasai bola. Akbar Rashid melebar ke sisi kanan pertahanan dari Pelita Jaya. Fani Muhtar duel dengan Carlos Eduardo. Dapat dicuri bola oleh Carlos Eduardo. Ya, sangat tenang penampilan Carlos Eduardo sebagai pemain belakang. Iya. Tampaknya kurang sempurna tadi umpan yang dilepaskan oleh Eduardo. Ya, kita saksikan di sini. Bukan merupakan sebuah pelanggaran, Bung. Ya, walaupun sebenarnya kalau sekilas kita melihat dari tayangan ini, itu memang ada Sedikit ganjalan. sedikit ganjalan yang dilakukan oleh pemain Persisam. Ahmad Jufrianto, mantan pemain Arema Malang, yang juga sempat tergabung di timnas U23. Sebuah usaha umpan lambung dari Ahmad Sembiring kepada Irsyad Aras yang juga merupakan kakak dari pemain Pelita Jaya dengan nomor punggung yang sama pula, Bung. 22. Dua kakak beradik ini, Irsyad dan juga Arden Aras. M. Ridwan, umpan yang sangat matang kepada Esteban Vizcara. Masih Esteban Vizcara, dapat diblok oleh M. Robi. Sebuah crossing dari Esteban Vizcara. Ya, dengan agresivitas Robi untuk membantu serangan melakukan overlapping, memang Robi harus cukup berhati-hati untuk melapis pertahanan di sisi kanan karena Vizcara memiliki cukup kecepatan. Firman Utina mengambil sepak pojok pertama untuk Pelita Jaya. Ada Carlos Eduardo dan masih dapat ditangkap oleh kiper Wawan Hendrawan. Terjadi sebuah pelanggaran sebelumnya. Iya, tampaknya Edison Fonseca melakukan pelanggaran karena memang menyentuh Wawan Darmawan di daerah kekuasaan penjaga gawang, dan memang dalam daerah ini adalah daerah yang memberikan perlindungan kepada penjaga gawang, sehingga sedikit saja sentuhan terhadap pemain lain ini akan membuat bagi wasit untuk meniupkan peluitnya. Irsyad Aras, mantan pemain PSM Makassar. M. Robi angkat ke dalam kotak penalti. Masuk kepada Danilo Fernando. Lepas oleh Danilo dan kali ini dikuasai oleh Dian Agus Prasetyo. Irsyad Aras. Dalam kotak penalti, Danilo Fernando hampir saja sebuah sundulan. Usaha dari Danilo Fernando belum membuahkan hasil. Ya, bagaimana Danilo Fernando? Ya, cukup bebas sebenarnya. Bagaimana dia dapat mengheading bola. Sayang memang tandukan yang dilakukan oleh pemain asal Brasil ini masih berada sedikit di atas mistar gawang Dian Agus Prasetyo. Edison Fonseca. Ya, pemain asal Kolombia ini bekerja sama dengan Firman Utina dan sebuah wopas. Sayang sekali Edison Fonseca telah berdiri dalam posisi offside sebelumnya. Sedikit terlalu cepat Edison Fonseca dalam melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Meskipun sebetulnya
umpan 1-2 yang dilakukan dengan Firman Utina sudah cukup sempurna, sehingga Edison lebih dulu dalam posisi offside. Wawan Hendrawan. Oh. Pelanggaran terhadap Firman Utina tadi Ya, dari Akbar Rashid. oleh Akbar Rashid. Ditajak. Selamatkan saja oleh Irsyad Aras, berikan pada Ahmad Sembiring. Ya, bola tampaknya sudah lebih dulu meninggalkan lapangan permainan. Protes Mandi Iya. Mukhtar, Bung. Mandi Mukhtar yang juga mantan pemain Arema Malang yang mencetak 3 gol musim lalu bersama Arema. Firman Utina. Ridwan. Berikan umpan menusuk kepada Edison Fonseca. Masih Edison. Pergerakan yang cukup bagus sebetulnya dilakukan oleh Edison Fonseca, dan pengamatan dari Ridwan memberikan umpan kepada Edison yang kelihatan berlari mengiris kotak penalti. Sayang sekali kontrol bola dari Edison Fonseca tidak sempurna sehingga bola meninggalkan lapangan. Masuki menit 21 ini kedudukan masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan. Esteban. Ridwan. Kerjasama dengan Esteban. Esteban umpan menusuk kepada Firman Utina. Ya, terlalu deras saya kira umpan yang dilepaskan oleh Esteban. Meskipun sebenarnya apa yang dilakukan oleh Esteban terhadap Firman Utina ini sudah merupakan satu setting yang cukup bagus. Hanya saja memang laju bola yang terlalu cepat memaksa Firman untuk bisa berlari lebih kencang lagi tentunya, dan ternyata masih kalah cepat dengan bola. Arden Aras berduel dengan Danilo Fernando. Ditajak. Spardi. Atau juga Esteban Vizcara. Esteban. Ditajak Konjan. Ya, cukup rapat pertahanan yang diterapkan oleh para pemain Persisam. Memaksa Yutasak lebih memilih untuk langsung melepaskan tendangan. Ya, tampaknya Supardi cukup keras, terarah, dan lagi-lagi kita melihat bagaimana kesigapan dari Wawan. Oh, Salah mengumpan Robi. Arden Aras kali ini. Yuta Jakonjan. Perlahan pemain-pemain Pelita Jaya melakukan tekanan. ya. Begitu rapat, Bung. Pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Ya, Cukup sulit memang bagi para pemain Pelita. dan beberapa kali memang umpan-umpan yang dilepaskan oleh para pemain Pelita sedikit terlalu keras sehingga bola sulit dikuasai ataupun cenderung seringkali keluar lapangan. Arden Aras. Pada Supardi.
Edison Fonseca menusuk pada Supardi kembali. Iya, pelanggaran tampaknya. Riyadi melakukan pelanggaran terhadap Edison Fonseca. Singa Perbangsa Mania yang memenuhi Stadion Singa Perbangsa memberikan support yang tiada henti kepada Pelita Jaya kali ini. Ya, baik sekali. Esteban Vizcara, masih Esteban Vizcara. Emre Duan masih dapat disapu bersih oleh barisan pertahanan Persisam Samarinda. Johan Ibo. Ardan Aras. Ya, sempat ada momen ketika Esteban Vizcara melakukan sebuah tusukan ke dalam kotak penalti. Hanya saya tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan syuting yang cukup terbuka. Ya, ini tentunya terjadi karena rapatnya pertahanan yang diterapkan oleh para pemain Persisam Putra Samarinda. Sejauh ini mereka bermain cukup disiplin dan ini terbukti dari beberapa percobaan atau peluang-peluang yang dimiliki dari Pelita ini berhasil dipatahkan oleh para pemain Persisam. Ya, dan lebih sering melakukan tendangan dari jarak jauh pemain-pemain Pelita, Bung Gesit, karena rapatnya pertahanan Persisam. Supriyadi, sebuah serangan balik yang cukup cepat kali ini melalui Edison Fonseca. Sayang sekali kontrol bola dari Edison Fonseca kurang sempurna, hanya meninggalkan lapangan hijau. Ya, tentunya diharapkan pada para pemain Pelita tidak sampai frustrasi karena sampai saat ini mereka masih belum mampu untuk bisa membongkar, mencetak gol. Tinggal kesabaran, saya lihat apa yang bisa dilakukan oleh Pelita untuk bisa mendobrak sekaligus mencetak gol tentunya ke gawang Persisam Putra Samarinda. Mereka sudah mampu melakukan tekanan, hanya saja memang diperlukan kreativitas yang lebih baik lagi, ketenangan tentunya. Hamka Hamzah berduel dengan Firman Utina. Masih bola dikuasai oleh Hamka Hamzah. Coba menusuk seorang Hamka Hamzah, pemain belakang dari Persisam Samarinda ini. Dibayang-bayangi oleh dua pemain Pelita Jaya, baik Ardan maupun Ahmad Jufrianto. Kapten kesebelasan dari Persisam Samarinda ini. Kan biasanya kita melihat selalu emosional, Bung, seorang Hamka. Ya, tentunya dengan band atau ban kapten yang disandangnya pada saat ini tentunya membuat Hamka harus berpikir ulang untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan dia dan juga timnya. Agaknya memang pelatih Aji Santoso memiliki sebuah misi tersendiri, memberikan tanggung jawab kepada Hamka sebagai seorang kapten supaya emosinya tidak terlalu meluap-meluap, karena di dalam lapangan sebetulnya masih ada beberapa pemain yang sebetulnya tidak kalah kualitasnya ataupun kepemimpinannya seperti Danilo Fernando ataupun M. Robi. Hari Supriyadi, Pipa Tonkaya, sebuah umpan mendatar masih dapat ditangkap oleh kiper Dian Agus Prasetyo. Kembali aman gawang dari Pelita Jaya. Ya, serangan balik. Serangan balik dari Firman Utina, Supriyadi. Sayang sekali sebuah tusukan dari Edison Fonseca kepada Supardi tadi. Ya, kita juga melihat bagaimana intercept yang tadi dilakukan oleh Usep Munandar. Ini kembali mementahkan peluang yang dimiliki oleh Pelita.
Ya, Lagi-lagi kali ini sebuah Firman Utina. ya, lagi-lagi sebuah kesalahan. Umpan yang terlalu keras ataupun kontrol bola yang tidak sempurna. Beberapa kali memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik sebetulnya para pemain Pelita. Hanya saja masih terbentur dengan kendala kurang akurasi dari umpan yang dilepaskan oleh para pemain di lini tengah ataupun depan. M. Robi dengan para Danilo Fernando. Irsat Aras langsung ke dalam kotak penalti. Ada Supriyadi di sana. M. Ridwan berubah posisi kali ini di sisi kanan penyerangan Pelita Jaya. Carlos Eduardo berikan kembali kepada M. Ridwan. Oh, Cukup baik penguasaan bola dari M. Ridwan. Edison Fonseca. Sebuah finishing yang kurang sempurna dan terlalu terburu-buru dari seorang Edison Fonseca. Diawali oleh pergerakan M. Ridwan yang sangat cepat dan akurat ketika melewati hadangan salah satu pemain dari Persisam tadi. Sayang sekali umpan crossing yang sebetulnya sudah mengarah ke kaki dari Edison Fonseca tidak bisa dieksekusi dengan sempurna. ya, sebuah setting serangan yang menurut saya juga cukup apik diperlihatkan oleh M. Ridwan dari sisi kiri pertahanan dari Persisam Samarinda. Hanya saja di sini kembali kita melihat ketidaktenangan Fonseca yang sebenarnya sudah mampu untuk mendapatkan umpan kemudian memanfaatkannya. Sayang memang faktor terburu-buru juga bisa saja menjadi penyebab tendangan yang tadi dilepaskan oleh Fonseca jauh dari sasaran. Kembali pemain-pemain Pelita melalui Johan Ibo kali ini yang membantu penyerangan. Pelanggaran body charge Johan Ibo terhadap Danilo Fernando. Ya. Dua pemain yang cukup berpengalaman untuk kedua tim. Tanpa adanya Ronald Fagundes, Danilo Fernando memikul tugas yang cukup berat, mendukung pergerakan Pipaton Kaya di lini depan sekaligus memperkuat lini tengah yang ditinggalkan oleh Ronald Fagundes. M. Robi maksudnya kepada Pipaton Kaya. Esteban bermaksud untuk langsung ke depan kepada Edison Fonseca, namun terlalu deras. Sebuah umpan keras dari Esteban Vizcara, pemain asal Argentina, berusia 23 tahun. Ya, sejauh ini saya melihat juga taktik yang diterapkan oleh pelatih Persisam Aji Santoso berjalan cukup bagus dengan menempatkan atau menumpuk gelandang. Ini membuat alur serangan yang dilakukan oleh Pelita ini memang sedikit terhambat dan kemudian ditunjang oleh kedisiplinan para pemain belakang dari Persisam. Ini juga menjadi salah satu faktor sulitnya para pemain Pelita menembus hingga daerah 16 dari Persisam Putra Samarinda. Karena memang Pelita sendiri bermain cukup agresif. Ardan berikan pada Firman Utina. Kembali Edison Fonseca kali ini 1-2 dengan Firman Utina. Tidak ada kawan, ya. Bung. Ya, ini saya kira terjadi karena miskoordinasi antara pemain-pemain depan dan gelandang. Sia-sia geleng-geleng kepala dari seorang coach Fandi Ahmad atas serangan yang dilakukan oleh anak-anak asuhnya. Kelihatan sekali raut muka tidak puas dari pelatih Fandi Ahmad. Sangat sering para pemain Pelita ketika sudah berhasil masuk ke daerah pertahanan Persisam
kehilangan konsentrasi dan koordinasi sehingga umpan-umpan maupun tendangan-tendangan yang dilakukan menjadi tidak akurat. Ya, mungkin Firman sendiri tadi mengira bahwa dari sisi kiri atau dari sisi kanan pertahanan Persisam ini akan muncul Esteban, ya, tapi ternyata Esteban masih berada jauh di luar kotak 16. Ahmad Sembiring kali ini masih memegang bola, berikan pada M. Robi, umpan ke dalam kotak penalti. Terlalu melambung jauh umpan dari M. Robi. Mantan pemain Persik Kediri, sama-sama dengan Usep Munandar dan juga Hamka Hamzah. Sebuah paket untuk pemain belakang di Persisam Samarinda kali ini. Supardi. Ya, hasil pertandingan lainnya adalah Persik Kediri saat ini unggul 1-0 atas Persiba Balikpapan. Iya, Lagi-lagi. Iya, dan ini tentunya akan sangat menguras tenaga ya. Karena ketika mereka berhasil membangun serangan dan mendekati daerah pertahanan dari tim lawan, ternyata pada saat mereka memasuki daerah 16 gagal memanfaatkannya karena kesalahan-kesalahan sendiri yang dibuat oleh para pemain Pelita karena tidak adanya koordinasi yang matang antar lini tentunya. Offside, Irsyad Aras. Dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Pelita ini cukup mendasar, Bung Kesit maupun Yopi, sehingga memudahkan para pemain belakang maupun tengah dari Persisam untuk mematahkan serangan. Iya, dan tampaknya memang alur serangan yang diterapkan oleh Pelita ini mudah sekali terbaca. Agak monoton memang. Akbar Rashid masih menguasai bola di lapangan tengah. Supriyadi. Gagal kembali serangan dari Persisam Putra Samarinda. Ardan. Ada Edison Fonseca kali ini. Fonseca masih mencoba menembus kawalan pemain-pemain bertahan dari Persisam Samarinda. Ardan merubah arah kepada M. Ridwan. Ditajak. Masih memainkan bola pemain Pelita Jaya di lapangan tengah. Cari teman. Dan Tampaknya. cukup sulit menembus, Iya, Bung. karena memang hampir di setiap sudut ini pemain Persisam ada di sana. Ya, Pelanggaran terhadap Firman Utina hanya beberapa meter sebelum kotak penalti dari Persisam Putra Samarinda. Apakah ini merupakan sebuah kesempatan yang berbuah gol tentunya untuk Pelita Jaya? Ya, ini usaha dari Firman Utina. Salah satu cara yang mungkin lebih efektif untuk menembus pertahanan yang ketat, melakukan pergerakan individu, berusaha masuk dan akhirnya menjadi sebuah keuntungan karena Firman dilanggar oleh para pemain belakang Persisam. Tinggal bagaimana eksekusi dari tendangan bebas ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ya, menjadi pagar betis baik Pipat maupun Ahmad Sembiring. ya, memanfaatkan bola-bola mati. Tentunya di saat mereka begitu sulit untuk bisa menembus ketatnya lini pertahanan dari Persisam Putra Samarinda, maka upaya lain yang bisa dilakukan adalah bagaimana memanfaatkan set piece seperti ini untuk kemudian menghadirkan sebuah gol. Ya, Kita tunggu. ada Carlos Eduardo, juga ada Supardi dan juga Yutajak Konjan. Supardi! Sebuah usaha dari seorang Supardi dan hampir saja, namun Wawan Hendrawan dapat membaca arah bola dengan baik. Sudah sekitar 3 atau 4 kali Wawan Hendrawan memperlihatkan bagaimana dia menempatkan posisi dengan tepat, tidak kesulitan meskipun bola memang mengarah ke gawangnya. Sama sekali tidak kesulitan dan sangat lengket karena antisipasi serta positioning yang sangat tepat dari Wawan. Tugas berat bagi para pemain Pelita untuk menembus pertahanan.
Kita saksikan supporter fanatik dari Pelita Jaya tentunya di akhir minggu ini merupakan sebuah hiburan tersendiri, Bung, untuk masyarakat Kerawang dan sekitarnya. Ya, dan kalau Pelita tidak bisa memanfaatkan dengan memetik kemenangan sesegera mungkin, berbahaya. Oh! Ya, nyaris saja. Nyaris saja sebuah tandukan dari Fandi Mukhtar. Lagi-lagi seorang Fandi Mukhtar selalu protes kepada wasit Setiono atas keputusannya. Ya, kita tidak atau belum mengetahui apa yang menjadi penyebab wasit tadi meniupkan peluitnya. Esteban coba merebut bola dari Usep Munandar. Carlos balik Carlos Eduardo bersama dengan Ahmad Jufrianto tadi. Johan Ibo, Emri Duan coba menusuk dari lapangan tengah. Pelanggaran Ahmad Semiring kepada Edison Fonseca. Ya, kesempatan kembali diperoleh Pelita untuk memanfaatkan bola mati. Ya, oh. Cukup terarah dan tampaknya Wawan tadi belum siap 100% ya. Betul. Tapi Tajak antisipasi konjan, dan Bu. kesigapannya saya kira cukup bagus. Ya, kali ini reaksi dari Wawan setuju dengan perkataan Bung Gesit tadi, sedikit belum siap memang Iya. Wawan. Masih berada di Ya, dekat tampaknya dia tiang masih gawang. mencoba untuk mengatur Betul sekali. rekan-rekannya. Hanya Saat saja bola reaksinya sudah datang. memang cepat. Ditajak Konjan. Main asal Thailand kali ini berikan umpan. Terjadi sebuah pelanggaran dalam kotak penalti Persisam oleh pemain-pemain Pelita. Akbar, Fandi Mukhtar, kembali Akbar Rashid, masih dapat dihalau oleh Carlos Eduardo. Ya, Firman Utina, serangan balik yang cukup cepat kali ini. Esteban Vizcara, masih sebuah tendangan keras dari Esteban, berada jauh di atas mistar gawang dari Wawan Hendrawan. Sayang sekali kejelian Firman Utina dalam melepaskan umpan kepada Esteban tidak bisa dimanfaatkan secara sempurna oleh Esteban. Iya. Sebetulnya masih memiliki kesempatan Betul. untuk masuk lagi ke kotak penalti ataupun memberikan umpan kepada Edison. Ya, ini yang saya katakan bahwa ada penyelesaian yang ingin dilakukan secara terburu-buru. Padahal kalau kita melihat bagaimana space yang ada untuk bisa melakukan penetrasi lebih dalam lagi, ini masih mungkin dilakukan oleh Esteban. Kembali terbuang percuma sebuah peluang dari Pelita Jaya untuk menghasilkan gol pertama di pertandingan kali ini. Kurang dari 3 menit menuju 45 menit berteman. Oh! Sebuah percobaan tadi masih membentur mistar gawang dari Ibian Agus. Ardan dijatuhkan oleh Danilo Fernando. Dan kartu kuning pertama di pertandingan kali ini diberikan oleh wasit Setiono kepada Danilo Fernando, pemain asal Brazil yang musim lalu membela Delta Sidoarjo. Ya, sebuah dorongan dari Danilo Fernando. Oh. Ya, hasil pertandingan
lainnya kali ini Persitara Jakarta Baik Utara. sekali. Oh, iya, satu kerjasama yang cukup apik diperlihatkan Firman Utina dengan Fonseca, dan tendangan cukup keras. Lagi-lagi masih terlalu mudah untuk dimentahkan oleh Wawan, yang menurut saya memang tampil cukup gemilang pada sore hari ini untuk mematahkan peluang-peluang yang dimiliki oleh Pelita Jaya. Kembali Ardan Aras langsung pada Supardi kali ini. Masih Supardi. Sebuah tendangan namun sayang sekali masih terlalu lemah. Ya, saya pikir sangat lemah memang tendangan yang dilepaskan oleh Supardi. Dilakukan dengan kekuatan kaki kiri yang mungkin tidak sekuat kaki kanan dari Supardi yang posisinya adalah seorang bek kanan. Meskipun pergerakan serta umpan dari Ardan Aras yang diterima Supardi tadi sudah cukup bagus. Ahmad Semiring. Masuk kepada Supriyadi tadi. Ya, tambahan waktu 1 menit diberikan oleh wasit Setiono. M. Robi kali ini. Tangkap dialog oleh Carlos Eduardo. Duel dengan Johan Ibo. Ya, play on. Wasit menyatakan tidak ada pelanggaran memang di sana. Masih Ahmad Sembiring. Oh, Supriyadi. Sayang sekali sebuah percobaan dari seorang Supriyadi di akhir-akhir babak pertama ini. Ya, ada sedikit kelengahan dari para pemain belakang Pelita membiarkan Supriyadi bisa lolos hingga ke dalam kotak penalti. Sayang sekali tendangan dari Supriyadi tadi sama sekali tidak akurat, jauh dari sasaran. Cukup baik M. Robi. Dan mitra sepak bola, demikianlah akhir dari babak pertama di mana